Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial praktikum manajemen bencana. Sekarang kita akan belajar tentang pembuatan peta kerentanan. Nah, untuk konsep kerentanan saya rasa sudah cukup jelas dan kita nggak akan menjelaskan detail lagi di tutorial ini. Jadi hari ini kita akan langsung mencoba mempraktekkan pemetaan kerentanan dengan menggunakan metode yang dikembangkan dari Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Nah, kerentanan ini bersifat multidimensi, kemudian dinamis, bergantung dengan skala dan site spesifik. Menurut UNISDR, kerentanan ini dibagi menjadi 4 komponen, yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, konsep ini kemudian diadopsi oleh BNPB dalam perka yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kerentanan fisik menunjukkan kondisi infrastruktur yang berpotensi merugi. Kerentanan ekonomi menunjukkan kondisi aset ekonomi. Kerentanan sosial yaitu aspek demografi, dan kerentanan lingkungan mengacu pada kondisi ekosistem. Nah, kemudian untuk sumber data yang bisa kita gunakan itu bisa dari berbagai macam, yaitu misalnya dari buku statistik tahunan, atau dari peta yang diterbitkan instansi, digitasi dari citra satelit, atau aplikasi dari website resmi pemerintah. Nah, data yang kalian gunakan nanti bisa berdasarkan dari data yang terbaru. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke scoring kerentanan. Jadi yang pertama yang kita hitung pada tutorial ini adalah kerentanan sosial. Jadi di kerentanan sosial terdiri dari 5 parameter, yaitu kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. Dan setiap parameter ini memiliki bobot sendiri. Misalnya kepadatan penduduk itu 60%, kemudian sisanya masing-masing 10%. Jadi kalau di total adalah 100%. Kemudian dia memiliki kelas. Misalnya kepadatan penduduk untuk kurang dari 500 jiwa per kilometer persegi adalah rendah. Kemudian rasio kelompok umur, misalnya kalau lebih dari 40% itu tergolong tinggi, dan sebagainya. Kemudian baru kita bisa menghitung skornya dari setiap kelas ini. Nah, tapi di tutorial ini nanti ada sedikit modifikasi dari metode yang kita gunakan ini, tapi parameternya kurang lebih sama yang akan digunakan. Nah, setelah kita menghitung skornya, baru kita bisa menghitung indeks kerentanan sosialnya. Jadi indeks ini diperoleh dari bobot dikali dengan skor pada setiap parameter, baik kepadatan penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, rasio orang cacat, dan kelompok umur. Oke, sekarang kita akan coba lihat contoh datanya. Nah, ini adalah contoh format tabelnya ya. Jadi sebenarnya fleksibel, nggak harus seperti ini, tapi ini salah satu cara untuk lebih gampang ya, seperti itu. Jadi unit yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah administrasi untuk perhitungan kerentanan. Jadi misalnya untuk kerentanan sosial pada parameter kepadatan penduduk, pertama kali yang kalian lakukan adalah menulis semua kecamatan yang ada di satu kabupaten unit analisis kalian. Kemudian untuk kepadatan penduduk kalian cari misalnya datanya dari BPS. Kemudian kalian masukkan datanya, misalnya Bandar ini 913, Banyu Putih 785, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kelasnya ini mengacu dari perka tadi ya. Misalnya kalau 913 itu tergolong sedang karena lebih dari 500 dan kurang dari 1000. Nah, untuk rumusnya kalian bisa menggunakan fungsi if di Excel atau sejenisnya. Jadi bisa secara otomatis dan lebih cepat. Nah, kemudian untuk skornya, ini kalian bisa menggunakan asumsi kalau rendah itu skornya 1, sedang itu 2, dan tinggi 3. Jadi kalau di sini kalau kecamatan Bandar
karena kelasnya sedang maka skornya 2. Kemudian batang kelasnya tinggi jadi skornya 3, dan kebetulan nggak ada yang rendah ya. Nah kemudian baru kita menghitung bobotnya. Tadi untuk kepadatan penduduk bobotnya adalah 60%, berarti 0,6 dikali dengan skor, dan hasilnya jadi 2 kali 0,6 1,2 seperti itu. Kemudian kalau warung asem ini misalnya 3 dikali dengan 0,6, jadi hasilnya 1,8. Nah, kemudian cara yang sama kita terapkan juga untuk rasio jenis kelamin seperti ini misalnya contohnya. Kemudian untuk rasio kemiskinan seperti ini, untuk rasio orang cacat seperti ini. Kalian bisa mencari datanya dari berbagai sumber yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk rasio kelompok umur seperti ini. Nah, setelah kita menghitung semua bobot pada kelima parameter, nah sekarang kita baru bisa menghitung indeks kerentanan sosialnya. Jadi caranya sama, kalian list dulu untuk nama kecamatannya, kemudian untuk kerentanan sosialnya kalian jumlahkan semua bobotnya. Jadi kerentanan sosial di sini adalah bobot pada rasio kelompok umur ditambah dengan bobot pada rasio orang cacat, ditambah bobot rasio kemiskinan, ditambah bobot jenis kelamin dan kepadatan penduduk. Jadi dari 5 parameter itu diperoleh misalnya di Kecamatan Bandar hasilnya adalah 2. Kemudian Banyu Putih 2, Batang 2,6 dan seterusnya. Kemudian baru kalian menentukan kelasnya. Dan di sini kalian bisa juga acu pada klasifikasi tertentu atau dengan Stargest atau yang lainnya, tapi di sini saya mengasumsikan kalau rendah itu kurang dari 1,68. Kemudian sedang itu antara 1,68 sampai 2,34 dan tinggi lebih dari 2,34. Karena ini kan rentang nilainya antara 1 sampai 3 ya. Jadi saya mencoba membuat klasifikasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya diikuti juga gak apa-apa. Nah sekarang kita lanjut. Di kurang lebih seperti itu untuk kerentanan sosial. Oke, sekarang kita ke kerentanan ekonomi. Nah untuk kerentanan ekonomi hanya ada 2 parameter, yaitu lahan produktif dan produk domestik regional bruto atau PDRB. Untuk lahan produktif bobotnya 60%, sedangkan PDRB itu 40%. Kemudian dia juga memiliki kelas rendah, sedang, tinggi dengan kriteria sebagai berikut. Nah, tapi untuk pada tutorial ini kita tidak akan menggunakan klasifikasi yang ini karena pengkelasan ini lebih sesuai untuk analisis grid. Sementara kita mengkaji dari segi berdasarkan batas administrasi, karena dari segi pemrosesan data lebih mudah untuk pembelajaran kita. Jadi mungkin ada sedikit penyesuaian. Jadi kalau kita lihat sini juga ada lahan produktif. Ini menggunakan nilai mata uang ya. Jadi bukan satuan hektar. Seperti itu. Kemudian untuk PDRB juga sama. Ini memang unitnya dalam rupiah. Kemudian untuk kerentanan ekonomi kita bisa menghitung dengan 0,6 dikali skor lahan produktif ditambah dengan 0,4 dikali skor PDRB. Oke, sekarang kita lihat di contohnya. Misalnya untuk ekonomi seperti ini. Jadi kalian harus menginventarisasi terlebih dahulu luas lahannya menurut komoditas misalnya. Ini bisa kalian dapatkan datanya dari BPS. Jadi misalkan untuk Bandar ada padi sekitar 3.000-an hektar, kemudian jagung, ketala pohon, dan seterusnya. Jadi bisa dari data-data komoditas pertanian, atau mungkin dari tegalan sawah, tegalan, atau dari kebun seperti itu. Jadi ada berbagai macam komoditas yang bisa kalian masukkan di sini. Nah, setelah itu kalian baru bisa menghitung tabel parameter lahan produktif. Jadi misalnya di sini kita konversikan nilainya ke dalam rupiah. Caranya kita juga harus menentukan harga satuan per hektarnya. Jadi misalkan untuk padi
di Kabupaten Batang ini harga per hektarnya adalah 448.000. Kemudian untuk jagung 430.000 dan seterusnya. Jadi kalian bisa mencari dari berbagai sumber menggunakan asumsi-asumsi yang masuk akal situ. Kemudian baru kalian bisa menghitung lahan produktifnya dalam satuan juta rupiah. Jadi kalau di sini berarti rumusnya luas lahan padi dikali dengan harga padi, kemudian luas jagung dikali harga jagung, luas ketela dikali dengan harga ketela, dan seterusnya. Nah, ini saya menggunakan satuan juta rupiah. Jadi ini bacanya bukan 2.000 ya. Jadi 2.000 dikali 1 juta berarti sekitar 2 miliaran gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita bikin kelasnya juga dengan menggunakan Stargist ya. Jadi kita tidak menggunakan klasifikasi dari BNPB karena tadi alasannya perbedaan unit analisis. Jadi kita pakai Stargist untuk yang ini boleh, atau menggunakan metode klasifikasi lain. Lalu untuk skornya sama dengan sebelumnya, jadi rendah itu 1, tinggi 3, dan sedang 2. Bisa menggunakan rumus if seperti ini. Kemudian bobot itu untuk lahan produktif nilainya 0,6 kali dengan skor. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kedua adalah PDRB. Jadi untuk PDRB itu juga satuannya juta rupiah. Nah, mungkin untuk yang kecamatan PDRB itu nggak ada ya datanya ya. Biasanya nggak ada, jadi harus datang sendiri ke instansi, tapi itu tidak mungkin kita lakukan. Jadi sebagai pendekatan alternatif kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini ya. Jadi misalkan PDRB Kabupaten Batang secara total itu 12 juta sekian. Ini dalam juta rupiah berarti 12 triliun ya. Nah, jadi kita menggunakan rumus dasimetri dan kecamatan seperti ini. Kemudian kita lihat luasnya. Jadi berdasarkan kita menghitung PDRB berdasarkan luasannya. Jadi misalnya Kabupaten Batang luasnya secara total 78.000 hektar. Kemudian Bandar ada 7.000-an hektar, Baju Putih 4.000-an dan sebagainya. Nah, kemudian kita masukkan rumus perbandingan seperti itu. Jadi kalau Kabupaten Batang dengan luas 78.000 hektar, PDRB-nya adalah 12 triliun, berarti daerah dengan 7.000 hektar berarti PDRB-nya adalah seperti ini, 1 triliun berarti. Jadi caranya juga sama untuk kecamatan lainnya. Nah, kemudian setelah itu kalian masukkan nilainya di sini, kalian pindahkan nilainya di sini. Kemudian kita pakai klasifikasi Stargist lagi untuk pengkelasan PDRB-nya untuk tinggi, rendah, sedangnya. Kemudian skornya sama untuk rendah, sedang, tinggi, dan menghitung bobot. Untuk PDRB bobotnya adalah 0,4. Nah, setelah selesai menghitung semua bobot, kalian jumlahkan jumlah bobot tersebut jadi 2 parameter tadi ya, sehingga diperoleh contohnya seperti ini. Jadi kemudian kalian juga tinggal membuat kelas dari Kartan Ekonomi ini. Jadi tinggi, rendah, sedang. Misalnya Bandar ini kebetulan nilai 3 berarti tinggi, kemudian Baju Putih 1,4 rendah, Batang 1 rendah. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menghitung kerentanan fisik. Ada 3 parameter, yaitu rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Jadi ini juga menggunakan nilai rupiah. Seperti itu. Untuk rumah bobotnya 40%, fasilitas umum 30, dan fasilitas kritis 30. Fasilitas umum ini misalnya bangunan pemerintahan, kemudian ada juga misalnya pasar dan sebagainya. Kalau fasilitas kritis ini termasuk puskesmas dan rumah sakit. Kalau sekolah masuknya ke fasilitas umum ya. Jadi nanti kita bisa lihat contohnya. Jadi dia juga menggunakan nilai mata uang seperti ini.
nilai rupiah. Kemudian kita juga menentukan skor, dan untuk kerentanan fisiknya diperoleh dari bobot dikali skor, sama ya. Jadi untuk yang skor rumah itu bobotnya 40%, untuk fasilitas umum 0,30%, dan fasilitas kritis itu 30%. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, jadi kalian juga harus menginventarisasi jumlah bangunan-bangunan yang ada di daerah unit analisis kalian. Jadi misalnya kalau rumah saya membaginya 3 tipe ya. Tipe A, tipe B, tipe C. Kenapa? Soalnya masing-masing tipe ini memiliki harga yang berbeda seperti itu. Kemudian ada bangunan sekolah seperti ini, saya dapat dari BPS. Lalu ada bangunan peribadatan. Kalau ada yang di daerahnya ada pura atau wihara, bisa dimasukkan. Kemudian ada jumlah bangunan pemerintahan, fasilitas publik seperti ini juga bisa. Misalnya ada ATM, itu juga boleh kalau ada tambahan, dan fasilitas kesehatan untuk fasilitas kritisnya. Nah, setelah kita melakukan inventarisasi tadi, sama caranya seperti yang lahan produktif, kita menghitung harganya. Kita harus menentukan asumsi harganya. Jadi misalkan di parameter rumah, saya menggunakan asumsi kalau tipe A itu harganya 3 miliar, tipe B 1 miliar, kemudian tipe C 400 juta. Jadi untuk yang di perkecamatan ini, harga rumah secara total ya, berarti tipe A dikali dengan harga per unit, kemudian jumlah tipe B dikali dengan harga per unit, dan seterusnya. Dan kemudian didapatkan 2 juta di sini, berarti 2 triliun ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita identifikasi kelasnya dengan menggunakan sistem klasifikasi yang biasanya, kemudian menghitung skor dan menghitung bobot. Untuk fasilitas umum juga kurang lebih sama ya. Ini lebih banyak jenis bangunannya, jadi seperti ini. Kemudian yang fasilitas kritis ada 2, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Jadi seperti ini tabelnya kurang lebih sama ya. Jadi akan sebenarnya lebih cepat kalau misalnya kalian menggunakan format yang rapi dan bisa menggunakan formula di Excel atau sejenisnya. Lalu setelah menghitung ini, kalian baru bisa menghitung indeks kerentanan fisik. Caranya juga sama. Jadi untuk ini bobotnya ditambahkan semua, kemudian kalian masukkan kelasnya rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan klasifikasi yang kalian gunakan. Seperti ini misalnya contohnya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu kerentanan lingkungan. Itu ada 4 parameter, yaitu hutan lindung, kemudian ada hutan alam, hutan bakau, dan semak belukar. Jadi bobotnya masing-masing 40, dan 10. Nah, ini kelasnya berdasarkan luas ya. Tapi sama dengan kerentanan sebelumnya, kita juga nggak akan menggunakan klasifikasi ini ya. Jadi kita juga menggunakan Sarges atau yang lainnya. Kalau di video ini, kemudian skornya juga sama ya caranya. Kemudian baru kita bisa menghitung indeks kerentanan lingkungan dengan rumus seperti ini. Oke, kita coba lihat di Excel. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Jadi kalian harus menghitung luas hutan lindung, misalnya yang pertama ini, dalam satuan hektar. Nah, kemudian untuk kelasnya sini saya menggunakan Sarges misalnya dengan rumus seperti ini. Lalu hitung skor, bobot. Nah, hutan alam di sini kebetulan ini bukan tidak ada data ya, tapi memang 0. Misalnya dari website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu luas hutan alamnya 0 untuk di hutan alam di Kabupaten Batang ini. Jadi kelasnya rendah semua, jadi seperti ini. Kemudian untuk hutan bakau misalnya juga diasumsikan juga nggak ada gitu. Dan semak belukar ini misalnya dari BIG,
data Inagio portal diperoleh hasil seperti ini. Kemudian setelah menghitung semua parameternya, baru kita bisa menghitung kerentanan lingkungan dengan cara yang sama seperti tiga jenis kerentanan lainnya. Kemudian ada tambahan catatan ya, kalau kalian ingin memodifikasi parameter itu sangat diperbolehkan asalkan disertai dengan alasan yang logis. Misalnya untuk kerentanan lingkungan ini kalian menambahkan parameter luas lahan gambut atau parameter luas sawah seperti itu boleh. Oke, sekarang setelah kita menghitung semua jenis kerentanan, kita akan mentotalkan kerentanan tersebut. Jadi indeks kerentanan diperoleh dari hasil penggabungan skor kerentanan sosial, fisik, ekonomi, atau lingkungan ya. Jadi ini disesuaikan dengan jenis bencana yang kalian analisis. Misalnya untuk longsor, jadi indeks kerentanan totalnya adalah indeks kerentanan sosial dikali 40%, tambah indeks kerentanan fisik kali 25%, ekonomi dikali 25%, dan lingkungan dikali 10%. Nah, tapi untuk misalnya kebakaran hutan itu kalian hanya menggunakan ekonomi dan lingkungan, di sosial dan fisik itu diabaikan. Tapi jadi ini tergantung dengan jenis bencana yang kalian gunakan, yang kalian analisis. Dan nanti unit analisisnya juga tetap kecamatan, pengolahan kerentanan kita tetap menggunakan tadi ya, misalnya bisa di Excel atau di yang lain yang sejenis. Oke, kita coba ini masukkan nilainya. Kita asumsikan kita mencoba yang tanah longsor ini, jadi kita masukkan semuanya dengan bobot seperti ini. Oke, kita lihat di total, jadi seperti ini tabelnya. Di setiap kecamatan ini tadi kita masukkan kerentanan sosial, bobotnya seperti ini, sama di sini ya. Kemudian kerentanan fisik seperti ini, kemudian ekonomi, kemudian lingkungan. Nah, setelah kita masukkan semua ini, baru kita bisa menghitung kerentanan total. Jadi misalnya tadi rumusnya 0,4 dikali sosial tambah 0,25 dikali fisik, tambah 0,25 dikali ekonomi, dan tambah 0,1 dikali lingkungan, dan diperoleh hasilnya seperti ini. Paling tinggi itu di Kecamatan Bawang misalnya ya, di Batang 2,14. Yang paling rendah 1, berapa ini, 1,5 ya, di Banyu Putih. Nah, kemudian untuk pengkelasannya saya menggunakan ini, misalnya untuk rendah kurang dari 1,68, tinggi lebih dari 2,34, dan sedang antara 1,68 dan 2,34. Jadi diperoleh seperti ini hasilnya. Kebetulan nggak ada yang tinggi, jadi hasilnya rendah dan sedang. Nah, setelah kita menghitung kerentanan sosial, fisik, ekonomi, lingkungan, dan total, kita tinggal membuat petanya buat di layout. Jadi kita buka Quantum GIS seperti ini. Oke, saya panggil datanya dulu. Jadi misalnya di mana ya? Sini saya simpan. Ya, seperti ini misalnya datanya. Ini data administrasi Kabupaten Batang. Nah, kita lihat open atribut tabel. Jadi udah ada nama-nama kecamatan di sini. Dan kita akan melakukan join tabel. Jadi tujuannya buat menginput data kerentanan ke data spasial di sini, dan pastikan nama-namanya itu sama, nama-nama kecamatan di sini dengan nama kecamatan yang ada di file di sini, supaya bisa masuk gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mempersiapkan data untuk join tabel. Jadi kita bikin file baru di sini, misalkan kecamatan kerentanan sosial.
Kemudian ada kerentanan fisik, ekonomi, lingkungan, dan kerentanan total. Jadi kita tinggal copy paste datanya ya. Misalnya yang di ini tapi jadi pastikan data yang di sini namanya sama dengan yang ada di Quantum GIS supaya bisa ke join datanya. Nah, ini kita hanya pakai yang kelas ya untuk memvisualisasikan di legenda. Ini kita paste spesial. Oke, teks. Ctrl C, kemudian paste spesial teks juga. Yang ini Nah, kalau sudah kita save datanya di folder tempat kalian menyimpan. Misalnya saya di sini ya, kerentanan longsor. Kita simpan dalam bentuk CSV. Terus kita namakan misalnya join. Saya coba lagi. CSV, tambahkan join. Ini sudah bisa, kemudian kita tinggal drag datanya ke QGIS. Nah, kita lihat sekarang atribut tabelnya. Jadi seperti ini aman ya. Tinggal kita join, kita klik kanan di data batas kecamatan, kemudian properties, lalu pilih join, kemudian ada tanda plus di sini, kita klik, kita masukkan join layernya. Sini sudah otomatis join fieldnya adalah kecamatan, kemudian target fieldnya adalah nama kecamatan juga di sini, tapi namanya adalah WADMKC yang ada di SAP batas kecamatan tadi. Dan kita oke. Kita lihat atribut tabelnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi kita sudah bisa mengetahui tingkat kerentanan di masing-masing kecamatan. Kemudian untuk simbolisasinya, kita bisa milih ya. Misalnya kita mau masukkan dulu ke kerentanan total, kita kasih file. Ini bisa kita hapus yang tidak perlu, bisa ngatur warna kalau mau, dan oke. Ya, seperti ini kebetulan nggak ada yang tinggi. Jadi ini untuk peta kerentanan total seperti ini. Kemudian juga kalian harus melayout peta 4 macam kerentanan lainnya, yaitu kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Jadi sekian tutorial yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.